Keren sekali. Suasana agak sedikit berkabut ya hari ini, tapi wah keren banget, keren. Gimana Bang, yang udah sering kesini? Mantap lah Kak. Dari alam yang begitu memukau, kita melangkah lebih dalam dan mengenal budaya Batak lebih dekat. Kita bisa melihat dan merenungi kekuatan yang ada di sini, yaitu kehidupan masyarakat yang ada di Lembah Selindung. Suku Batak tidak hanya indah karena musiknya. Oke, kita coba Dalini Horbo. Tetapi juga kuliner, alam, hingga warisan peninggalannya. Ini kalau di bahasa Batak gorga, ini gorga. Ini gorga. Gorga. Horas nan tulang. Horas. Saksikan perjalanan potret menyusuri jejak-jejak budaya yang begitu memikat. Di episode sebelumnya kita sudah mengeksplor keindahan alam Tarutung, menyusuri jalan yang cukup menantang untuk bisa mencapai pemandangan indah yang begitu memukau. Pemirsa, jika sebelumnya kita sudah eksplor air panas Panembungan dan juga Nenasi Pahutar ya. Nah, setelah ini saya juga mau ajak pemirsa untuk berkenalan dengan anak muda Tarutung sekaligus musisi tradisi, dan ini kita juga dalam perjalanan untuk menemui abangnya. Nah itu dia pemirsa, kayaknya rumahnya ada di ujung sana tuh. Kita bakal jumpain ntar lagi. Itu dia Bang Roland. Halo Bang. Halo, lama nunggu Bang? Ya, lumayan. Sebentar aja sih. Sebentar aja ya. Ini dia sosok yang saya ceritakan di awal tadi pemirsa, Bang Roland Martin Lumbantobing. Kecintaannya terhadap musik tradisi sudah ia mulai sejak masih di taman kanak-kanak. Pemirsa, ini sekarang kita udah sama Bang Roland ya. Ini juga kita udah di rumahnya dan ada Amang Buru dan juga Anam Buru juga nih di sini. Pemain musik. Satu keluarga pemain musik pemirsa. Musisi semua ya Bang. Musisi ya. Darah seniman memang sudah diwariskan dari sang kakek. Dan ini habis ini apa nih Bang rencana kita? Rencana kita ke Sanggar ya, Sanggar seni, ada Sanggar seni kita di Menara Pandang, Di Atas Barita. Menara Pandang di Atas Barita. Wah. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga di Menara Pandang. Kita bakal melihat ya Sanggar Bang Roland. Tapi sebelum itu kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol sedikit lagi sama Bang Roland. Oke. Oke, ini dia. Gimana Bang ininya? Di situ Kak. Oh, di sini. Sanggarnya ada di sana. Namun sebelum itu, Bang Roland mengajak saya menuju puncak Menara Pandang Salib Kasih. Menara Pandang Salib Kasih ini terdiri dari 5 lantai, dengan ketinggian mencapai 19 meter. Yuk Bang, udah nggak sabar mau ke Menara Pandang? Kita ke atas sama teman-teman. Menara ini menawarkan view 360 derajat Rura Selindung,
wilayah Sipahutar, serta Dolok Martimbang. Keren sekali. Suasana agak sedikit berkabut ya hari ini, tapi wah keren banget, keren. Gimana Bang? Yang udah sering kesini? Mantap lah Kak. Jadi kalau mau merasakan kekuatan Selindung itu wajib kesini. Wajib kesini ya Bang? Nah, bukan karena ini pusat kekuatannya ya, tapi karena dari sini kita bisa melihat dan merenungi kekuatan yang ada di sini, yaitu lembahnya ini. Kehidupan masyarakat yang ada di Lembah Selindung. Wah, pemirsa, kita udah dengar Bang Rolandnya main sulim ya tadi, terus udah ngobrol panjang juga sama Bang Roland, dan kita bakal turun ke bawah, kita bakal ketemu sama adik-adik dari Sanggar ya Bang? Ya. Oke, kita turun sekarang Bang. Pada tahun 2022, ia mendirikan sebuah sanggar seni yang ia beri nama Sanggar Darapati. Nah, ini dia Kak Jen. Nah itu, Jadi kebetulan teman-teman juga lagi pada nunggu. iya, anak-anak Sanggar lagi diskusi-diskusi mau latihan. Nah, jadi selalu rutin latihannya di sini sambil diskusi-diskusi. Dan saya penasaran, Darapati, kenapa dinamakan Sanggar Darapati? Nah, Darapati itu kan bahasa Batak Toba dari merpati. Merpati. Nah, merpati itu dikenal dengan navigasi yang kuat, dipercaya menyampaikan pesan, tapi sejauh apapun terbang, tapi ingat untuk pulang. Nah, demikian juga harapannya dengan Sanggar ini, silahkan pergi jauh-jauh gitu ya, Tapi jangan untuk lupa untuk menyampaikan pulang. pesan, tapi jangan lupa untuk pulang. Nah, itu tadi kita udah tahu kenapa nama repertoarnya kan. Sebelum beraksi memainkan musik tradisi, Pikiran. biasanya anak-anak muda Darapati berdiskusi terlebih dahulu. Misalnya Mereka saling berbagi pengetahuan tentang musik tradisi yang sedang mereka pelajari. Oke, pemirsa, kita langsung aja saksikan penampilan dari teman-teman Sanggar Darapati. Sekarang Bang? ayo Kak. Harabir di Selindung bercerita tentang keindahan dan kesuburan Selindung, sebuah lembah yang berada di kawasan Tarutung. Saya bersyukur sekali bisa mengenal Bang Roland. Lewat Bang Roland saya bisa belajar dan mengenal lebih dalam tentang budaya Batak Toba. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya Bang. Pemirsa, usai sudah perjalanan kita di Tarutung, ada banyak hal yang sudah kita eksplor di Tarutung, dan ini akan menjadi pengalaman yang berharga tentunya bagi saya. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Huta Ginjang. Ikutin kita terus. Huta Ginjang, kata dalam bahasa Batak yang artinya kampung yang berada di ketinggian.
Di sini ada atraksi wisata yang menarik, yaitu para layang, gantole, dan para motor. Ada 10 atlet bersertifikat yang bisa membawa wisatawan terbang menikmati pesona Danau Toba dari Tapanuli Utara. Selamat pagi pemirsa. Pagi ini kita sudah sampai di Geosite Kota Ginjang. Ini salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara dan saat ini kita berada di ketinggian sekitar 1550 mdpl. Hari ini kita akan mencoba para layang Kota Ginjang, salah satu spot terbaik yang ada di Kota Ginjang tentunya. Nah, dari atas ini kita bisa melihat panorama Danau Toba yang begitu indah. Dan mungkin saya akan coba menikmati suasana dan melihat Danau Toba lebih dekat dari puncak Kota Ginjang. Yuk, ikuti saya. Wah pemirsa, ini kalau dilihat dari peta kawasan Danau Toba, berarti sekarang letak kita ada di sini. Masih di Kabupaten Tapanuli Utara. Dan sepertinya saya juga udah nggak sabar ya, mau mengeksplor kawasan ini. Pemirsa, saya mau nunjukin pemandangan dari puncak Kota Ginjang. Nah, dari sini kita bisa ngelihat Pulau Samosir dan kawasan Danau Toba. Coba lihat ke sana. Wah, benar-benar indah sekali ya. Dan nanti kita juga akan mencoba para layang. Nanti kita take off-nya dari puncak Kota Ginjang ini. Dan nanti kita bakal landing di sana, Desa Sipanggor. Kota Ginjang seharusnya menjadi tempat kami melakukan atraksi para layang hari ini. Namun karena arah angin yang tidak memungkinkan untuk take off, dengan berat hati kami harus membatalkan rencana untuk terbang. Wah, pemirsa boleh lihat ke sana nih. Itu benderanya mengarah ke Danau Toba. Artinya cuacanya nggak bagus dan kita nggak bisa lanjutin naik para layang. Tadi juga sebelumnya sempat hujan ya Pak ya? Iya Bu. Sempat hujan dan sampai sekarang ini juga kondisi cuaca masih mendung gitu ya. Keselamatan tetap yang paling utama. Sayang sekali hari ini kita kurang beruntung. Kita belum bisa cobain para layang dari puncak Kota Ginjang. Hari baru, semangat yang baru. Dari Kota Ginjang di Tapanuli Utara menuju Desa Meat di Kabupaten Toba, butuh waktu sekitar 38 menit. Desa ini juga pernah menjadi lokasi festival 1000 tenda Kaldera Toba. Dan nanti, selama eksplor Desa Meat, saya akan ditemani oleh salah seorang teman saya yang juga merupakan anak muda Desa Meat. Udah ditunggu di sana. Bang Donald. Akhirnya jumpa juga. Halo Bang Donald. Ketemu juga. Jenny. Iya, Bang Donald. Bang Donald aktif membagikan konten-konten terkait ulos dan juga wisata Desa Meat melalui akun Instagram pribadinya @donaldmarebun. Kalau wisatawan datang ke Desa Meat, yang dicari gitu atau yang sering dikunjungin? Yang dicari itu ya pasti tenun ulos karena ibu rumah tangga di sini mayoritas penenun ulos. Mayoritas loh pemirsa. Mayoritas, Dan itu masih tradisional kan Bang ya? Tradisional, betul sekali. Ciri khas Desa Meat ini adalah ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang. Nah, kemudian ke Desa Meat ini juga sering datang yang foto prewed. Mereka biasanya contoh di depan rumah ini sering untuk mengambil latar belakang Danau Toba, kemudian ke sebelah sana untuk latar belakang rumah adat Batak. Wah, di Desa Ragi Hotang ya? Desa Ragi Hotang, betul sekali. Wow, oke.
Kira-kira sekarang kita ke Desa Ragihotang kali? Ya, kita lanjut ke Desa Ragihotang. Oke, ayo pemirsa. Jadi desa kampung yang mau kita tuju ini itu diresmikan tahun 2017. Itu waktu itu Raja Belanda datang juga ke sini. Jadi di sana itu rumah adat Bataknya bukan yang baru dibangun belakangan ini, tetapi itu rumah adat Batak yang dari zaman-zaman dulu. Jadi motif gorganya masih asli semua. Saya takjub sekali saat melihat ukiran dan lukisan di seluruh permukaan rumah ini. Bahasa Batak, gorga, ini gorga. Ini gorga. Gorga. Oke, kalau dalam bahasa Batak, ini dari kata Bang Donald ini namanya gorga. Bener ya Bang? Iya betul, ini gorga. Ini juga nih. Memang identik dengan warna hitam, putih, dan juga merah. Merah. Kalau ini namanya singa-singa. Ya, ini namanya singa-singa. Ini namanya singa-singa, pemirsa. Penasaran, saya dan Bang Donald mencoba menemui pemilik Jabu Bolon ini. Pas sekali saat kami tiba, ada nantulang atas seorang ibu yang sedang menganik atau menyusun benang. Ini berapa lama lah prosesnya ini? Apa namanya tadi Bang? Menganik. Menganik. 1 hari. 1 hari untuk giniin benangnya aja. Nanti hasilnya nih, abis setelah menganik, proses selanjutnya apa? Langsung ke pertenunan ini. Oh, langsung ke ini, ke tenunnya. Oke. Desa Meyat memang dikenal dengan ulos Ragihotangnya. Tidak hanya Ragihotang, masyarakat di sini juga menenun selendang dan sarung, seperti yang sedang dilakukan Nantulang kali ini. Pemirsa, tadi kan kita sudah melihat rumah bolon ya gitu. Dan setelah ini juga kita akan mengunjungi salah satu penenun yang juga menjadi mitranya Bang Donald. Tapi sebelum itu, saya penasaran nih, Bang Donald ini gimana awalnya mulai tertarik untuk menggiatkan ulos? Ketertarikan. Jadi awal ketertarikan aku karena cantik. Oke, Ya. cantik. Kalau dulu kita tahu ulos itu untuk ada warna-warna tertentu. Kita bisa tahu warna ini, warna ini. Paling hanya beberapa warna saja. Tapi belakangan ini karena sudah masuk ke berbagai jenis warna. Dan ketika aku lihat, wow, ini cantik. Dan aku pegang karena benang yang digunakan itu sudah benang katun. Jadi menurut aku, wow, ini kayaknya peluangnya besar gitu. Peluangnya besar. Kemudian di sisi lain untuk melestarikan budaya. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya kita sampai di rumah Ibu Kamsia. Mayoritas masyarakat di Desa Meyat berprofesi sebagai penenun. Bang Donald bekerja sama dengan beberapa penenun di Desa Meyat. Pesanan yang diterima akan didesain oleh Bang Donald sebelum ditenun. Horas Nantulang. Horas. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Kamsia Butar-Butar, salah seorang penenun ulos Ragihotang yang ada di Desa Meyat. Dan satu yang buat saya unik ya, tadi waktu datang ke sini, ternyata Ibu sama anaknya juga di belakang ini menenun tepat di bawah rumah bolonnya ya Bu ya gitu. Iya Bu. Berarti iya. dari dulu emang menenun di bawah rumah bolon? Enggak, kalau dulu di sini tempatnya binatang. Kalau orang Toba itu kan dulu hartanya kerbau kan di bawah ini. Gitu. Jadi sekarang udah agak modern ya, kita kerbaunya kita bikinnya kepolak, kita lah di sini, kita gunakanlah gitu. Ternyata Ibu Kamsia adalah pendatang, pemirsa. Jadi Ibu Kamsia baru mulai belajar menenun tahun 2000 setelah menikah. Ibu Kamsia juga butuh waktu hingga 1 tahun untuk mempelajari proses menenun menggunakan gedogan atau alat tenun tradisional ini. Aku bilang lah kan sama orang itu.
Pemirsa, sebelumnya kita sudah lihat ya Ibu Kamsia menenun menggunakan alat tenun tradisional khas Batak Toba gitu. Dan tadi kita juga melihat beberapa hasil tenunan dari Ibu Kamsia ya. Ini salah satu hasil tenunan dari Ibu Kamsia dan ini bakal dibawa sama Bang Donald ya Bang ya. Benar. Dan setelah ini kita akan lihat lagi masih banyak lagi koleksi hasil tenunan-tenunan yang ada di rumahnya Bang Donald. Betul sekali. Wah, kira-kira seperti apa? Yuk ikutin kita. Yuk Bang. Oke. Pemirsa, kita kembali ke rumah Bang Donald ya. Dan setelah ini kita akan melihat koleksi-koleksi ulos milik Bang Donald. Bener. Kira-kira seperti apa? Yuk ikutin kita. Yuk. Wow. Wah. Nah, jadi aku mau menunjukkan ke teman-teman semua karya tenunan dari Desa Meat. Tadi kita sudah bahas mungkin sebelumnya bahwa ciri khas Desa Meat ini adalah ragi hotang. Ulos ragi hotang. Betul. Ini salah satu contoh. Ini ulos ragi hotang. Satu helai. Ini motif ragi hotang. Bang Donald berusaha memadukan unsur modern dan budaya kultural di beberapa ulos yang ia desain. Ada sarung. Contohnya, ulos ragi hotang biasanya menggunakan desain garis putus-putus. Unsur modern seperti garis biru ini sengaja ditambahkan untuk menambah kesan estetik. Kemudian setelah ini aku mau menunjukin satu lagi nih. Apa tuh yang beda? Nah, yang beda ya. Unik. Yang unik. Jadi ini kreasi terbaru juga. Ini kita ambil untuk motif ulos Batak tetap terlibat di sini, cuman tidak terlalu banyak. Nah, ini yang aku pegang ulos Bintang Maratur. Oke. Nah, di sini ada ulos Bintang Maratur. Ini Yang motif ini, betul bintangnya? sekali. Yang ini, yang biru ini. Yang biru ini bintangnya? Ya, Bintang Maratur. Dan kemudian kita tetap tidak melepaskan budaya Bataknya, yaitu sirat. Sirat ini adalah Yang ini ya? ya, ini kurang lebih seperti gorga Batak tadi, Kak. Gorga yang ada di rumah adat Batak. Kurang lebih ini. Jadi budaya kultur Bataknya itu masih tetap ada. Oke, jadi ini pemirsa nih salah satu selendang perpaduan antara budaya modernnya, apa ya, gaya modern dengan kultur Bataknya ya Betul Bang ya. sekali, Kak. Jadi lebih fashionable, benar? Bener, fashionable. Lebih fashionable. Pemirsa, di akhir perjalanan kita di Desa Meat, kita akan mencoba wisata air. Namanya apa nih Bang? Wisata kayak. Nah, orang sini bilangnya wisata kayak. Betul sekali. Jadi kalau untuk teman-teman semua yang mau berkunjung ke Desa Meat, untuk retribusi masuknya cukup murah kok, 5.000 per orang. Dan yang mau menyewa kayak, cuma Seperti kita nih. ini seperti kita nih, 40.000 doang dalam waktu 1 1 jam Wow. per satu kayak. Betul sekali, per Benar. satu kayak. Dan juga jangan lupa pastikan untuk menggunakan pelampung ya Pelampung. selama bermain kayak dan menikmati air di Desa Meat. Betul sekali. Kita coba sekarang. Yuk, gas. Udah gak sabar nih. Yuk Asik. pemirsa. Saya bersyukur sekali bisa mengenal Bang Donald. Terima kasih ya, Bang Donald sudah mengajak saya berkeliling dan memperkenalkan pesona Desa Meat. Semoga semakin banyak sosok-sosok anak muda seperti Bang Donald yang berperan aktif dalam mengembangkan dan memperkenalkan potensi dan kekayaan daerahnya.